Amanda adalah seorang wanita sederhana yang dulunya sangat memprioritaskan rumah tangganya. Ia percaya bahwa pernikahannya dengan Bimo adalah akhir dari segala perjuangan hidupnya. Namun, ternyata pernikahan itu menjadi awal dari luka panjang yang terus membekas di hatinya. Amanda selalu berusaha menjadi istri yang baik, memenuhi segala kebutuhan suaminya, bahkan mengorbankan impian pribadinya demi mendukung Bimo. Namun, semua usaha itu tidak pernah cukup di mata pria yang ia cintai. Bimo, pria yang dulu penuh perhatian, berubah menjadi sosok dingin yang selalu memandang rendah istrinya. Amanda, lihat diri kamu. Kamu itu cuma duduk di rumah, gak punya penghasilan, gak bisa bikin hidup aku lebih baik. Kamu tahu gak, aku malu punya istri kayak kamu. Kalimat itu seringkali diucapkan Bimo, membuat Amanda menangis dalam diam di kamar mandi. Amanda bukan wanita yang lemah, tetapi kata-kata Bimo terus mengikis rasa percaya dirinya. Setiap hari ia bangun pagi-pagi, menyiapkan sarapan untuk Bimo, berharap ada sedikit penghargaan dari suaminya. Namun, yang ia dapatkan justru cemoohan. Roti gosong lagi? Amanda, kamu gak bisa masak yang benar, ya? Kamu itu istri macam apa sih? Kata Bimo dengan nada tinggi. Amanda hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Di luar, ia tersenyum, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, di dalam hatinya, ia merasa hancur. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apa aku benar-benar istri yang buruk? Apa aku nggak pantas dicintai? Seiring waktu, pernikahan mereka semakin retak. Amanda yang dulu penuh semangat berubah menjadi wanita yang rapuh dan kehilangan arah. Bimo semakin sering melontarkan kata-kata kasar, bahkan di depan orang lain. Amanda itu nggak ada gunanya. Cuma bisa makan uang aku aja, katanya dengan nada merendahkan di hadapan teman-temannya. Amanda hanya bisa menunduk, menahan rasa malu yang begitu besar. Ia ingin melawan, ingin membela dirinya. Tetapi suaranya seakan hilang setiap kali berada di dekat Bimo. Puncaknya terjadi ketika Bimo pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Amanda yang khawatir menunggunya di ruang tamu. Bimo, kamu dari mana saja? Aku khawatir. Tanya Amanda dengan nada lembut. Namun, bukannya mendapat jawaban, ia justru mendapat amarah. Amanda, jangan ikut campur hidup aku. Kamu gak punya hak untuk tanya aku. Kamu itu cuma beban, bentak Bimo. Malam itu, Amanda menyadari bahwa cinta yang dulu mereka miliki telah benar-benar hilang. Beberapa hari kemudian, Bimo mengajukan cerai. Aku nggak bisa hidup dengan kamu lagi. Amanda, aku butuh istri yang lebih baik, yang bisa bikin hidup aku lebih bahagia. Katanya tanpa rasa bersalah. Amanda terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Hatinya terasa seperti dihancurkan ribuan pisau. Jadi, selama ini aku nggak pernah cukup buat kamu? Tanyanya dengan suara bergetar. Namun, Bimo hanya mengangkat bahu. Kamu sendiri yang tahu jawabannya. Amanda akhirnya meninggalkan rumah yang dulu penuh kenangan dengan hati yang penuh luka. Setelah perceraian, Amanda tidak tahu harus kemana. Ia tidak memiliki keluarga yang bisa ia andalkan. Dan tabungannya hampir habis karena semua dikuasai Bimo. Namun, di tengah kehancuran itu, Amanda berjanji pada dirinya sendiri. Aku harus bangkit. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa dia, katanya pada dirinya sendiri. Amanda mulai mencari pekerjaan, tetapi semuanya terasa sulit. Ia tidak memiliki pengalaman kerja yang cukup, dan banyak perusahaan yang menolaknya. Namun, Amanda tidak menyerah. Ia akhirnya diterima sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Awalnya, Amanda merasa canggung. Ia harus belajar banyak hal baru, mulai dari cara mengoperasikan komputer hingga berkomunikasi dengan rekan kerja. Namun, Amanda adalah wanita yang gigih. Ia belajar dengan tekun, bahkan sering lembur untuk memastikan pekerjaannya sempurna. Aku akan membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar istri yang diremehkan, katanya dengan penuh semangat. Waktu berlalu, dan kerja keras Amanda mulai membuahkan hasil. Atasannya mulai memperhatikan dedikasi Amanda dan memberinya tanggung jawab yang lebih besar. Amanda,
Saya ingin kamu memimpin tim ini. Saya percaya kamu bisa, kata atasannya suatu hari. Amanda terkejut, tetapi juga merasa bangga. Ia menerima tanggung jawab itu dengan penuh percaya diri. Lambat laun, Amanda mulai dikenal sebagai sosok pekerja keras yang selalu memberikan hasil terbaik. Ia mendapatkan promosi demi promosi, hingga akhirnya menjadi salah satu pemimpin di perusahaan tersebut. Amanda yang dulu dianggap tidak berguna oleh Bimo kini menjadi sosok yang dihormati oleh banyak orang. Namun, meskipun ia telah mencapai kesuksesan, Amanda tidak pernah melupakan masa lalunya. Setiap hinaan dari Bimo menjadi motivasi baginya untuk terus maju. Suatu hari, Amanda mendapat sebuah lamaran kerja untuk posisi sopir di perusahaannya. Ketika ia membaca nama pelamar, matanya membelalak. Bimo Pratama, gumamnya dengan nada tidak percaya. Hatinya berdebar, mencoba mencerna kenyataan bahwa mantan suaminya kini melamar pekerjaan di bawah naungannya. Amanda merasa campur aduk. Ia ingin menolak lamaran itu, tetapi ada dorongan dalam dirinya untuk menerima. Ketika hari wawancara tiba, Amanda mempersiapkan dirinya dengan baik. Ia duduk di kursi pimpinan, menunggu kedatangan Bimo. Ketika pria itu masuk, wajahnya langsung berubah pucat. "Amanda?" ucapnya dengan suara bergetar. Amanda hanya tersenyum tipis. "Selamat datang di perusahaanku, Pak Bimo," katanya dengan nada dingin namun penuh percaya diri. Pertemuan itu menjadi awal dari babak baru dalam hidup Amanda, di mana ia akhirnya bisa membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar wanita yang diremehkan. Hari itu, Amanda duduk di kursi besar ruang rapat, tempat wawancara untuk calon pegawai baru diadakan. Ia mengenakan setelan kerja formal yang membuatnya tampak begitu berwibawa. Hatinya sedikit bergetar, bukan karena gugup, tetapi karena ia tahu akan menghadapi sosok dari masa lalunya, Bimo. Pintu ruang rapat perlahan terbuka, dan Bimo masuk dengan langkah pelan. Wajahnya terlihat lusuh, tidak seperti pria yang pernah dengan penuh percaya diri meremehkannya. Pakaian Bimo tampak sederhana, jauh dari kesan mewah yang pernah ia pamerkan di masa lalu. Mata mereka bertemu. Amanda tidak bisa menahan perasaan campur aduk yang menyeruak di dalam dadanya, antara rasa sakit, dendam, dan sedikit iba. "Amanda? Maksud saya, Ibu Amanda?" Suara Bimo bergetar ketika menyebut nama Amanda. Ia tampak gugup dan tidak percaya bahwa wanita yang kini berada di depannya adalah mantan istrinya. Amanda hanya tersenyum tipis, mencoba menahan emosinya. "Selamat datang di perusahaan saya, Pak Bimo. Silakan duduk," katanya dengan nada dingin, tetapi penuh wibawa. Bimo terlihat bingung, bahkan sedikit ketakutan. Ia tahu betul siapa Amanda dan bagaimana ia pernah memperlakukannya. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Pekerjaan itu adalah satu-satunya harapan baginya untuk menghidupi dirinya sendiri. Ketika duduk di depan Amanda, pikiran Bimo dipenuhi dengan kilas balik kehidupan masa lalunya. Setelah menceraikan Amanda, ia merasa bebas dan bisa hidup lebih baik. Ia menikah lagi dengan seorang wanita bernama Lestari, yang ia anggap lebih cantik dan lebih berkelas. Awalnya, kehidupan mereka berjalan baik, tetapi lama-kelamaan, Lestari mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia adalah wanita yang materialistis dan hanya peduli pada uang. Ketika bisnis Bimo mulai bangkrut, Lestari meninggalkannya tanpa rasa iba. "Semua ini salah Amanda. Kalau dulu aku punya istri yang bisa mendukungku, mungkin hidupku nggak akan seperti ini," pikir Bimo saat itu. Namun, seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa semua kesalahannya sebenarnya berasal dari dirinya sendiri. Ia yang terlalu sombong dan meremehkan Amanda, tidak pernah menghargai wanita yang telah berusaha keras mencintainya. Kini, ia hidup dalam keterpurukan. Tabungannya habis, rumahnya dijual untuk melunasi utang, dan ia terpaksa tinggal di kontrakan kecil. Ketika melihat lowongan kerja sebagai sopir di perusahaan besar, ia tidak menyangka bahwa pemilik perusahaan itu adalah Amanda, wanita yang dulu ia hina habis-habisan. Amanda memulai wawancara dengan pertanyaan formal, tetapi ada nada sindiran halus dalam setiap kata-katanya. "Jadi, Pak Bimo, apa yang membuat Anda tertarik melamar posisi ini?
Tanyanya sambil menatap pria itu dengan mata tajam. Bimo menundukkan kepalanya, mencoba menghindari tatapan Amanda. Saya butuh pekerjaan, Bu. Saya punya pengalaman sebagai pengemudi, dan saya yakin bisa memenuhi kriteria perusahaan ini. Jawabnya dengan suara pelan. Amanda menahan senyum. Ia tahu Bimo sedang mencoba menjaga harga dirinya, tetapi ia tidak bisa melupakan semua hinaan yang pernah diterimanya. Menarik, kata Amanda sambil mengetuk-ngetukkan pena di atas meja. Bukankah dulu Anda pernah bilang bahwa pekerjaan seperti ini hanya untuk orang yang tidak punya masa depan? Tanya Amanda, suaranya terdengar seperti sebuah tantangan. Bimo terdiam, wajahnya memerah. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Saya menyesal dengan apa yang pernah saya katakan. Saya sadar bahwa saya telah salah, katanya akhirnya. Amanda tersenyum dingin. Ia ingin melihat sejauh mana kesungguhan Bimo dalam menghadapi kenyataan hidupnya sekarang. Setelah wawancara selesai, Amanda menghabiskan waktu sejenak di ruangannya, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Ia merasa lega karena akhirnya bisa menunjukkan pada Bimo bahwa dirinya bukanlah wanita lemah seperti yang dulu ia kira. Namun, di sisi lain, ada perasaan aneh yang berkecamuk di dalam hatinya. Ia tidak bisa sepenuhnya menikmati momen itu. Kenapa aku masih merasa terluka? Bukankah ini yang selama ini aku inginkan? Membuktikan bahwa aku lebih baik darinya. Pikir Amanda sambil menatap keluar jendela. Ia menyadari bahwa dendam tidak pernah benar-benar memberikan kebahagiaan. Meskipun Bimo kini berada di bawahnya, luka dari masa lalu masih membekas di hatinya. Amanda ingin memberikan kesempatan pada dirinya sendiri untuk memaafkan, tetapi ia tahu itu tidak akan mudah. Aku harus kuat. Aku sudah melalui banyak hal untuk sampai di sini, katanya pada dirinya sendiri. Keputusan untuk menerima Bimo sebagai karyawan di perusahaannya bukanlah hal yang mudah, tetapi Amanda merasa bahwa ini adalah cara untuk mengakhiri babak lama dalam hidupnya. Amanda akhirnya memutuskan untuk menerima Bimo sebagai sopir di perusahaannya. Ia tahu bahwa keputusan ini akan menimbulkan berbagai reaksi dari orang-orang di sekitarnya, tetapi ia tidak peduli. Ini bukan tentang dia. Ini tentang aku. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa bersikap profesional, meskipun itu sulit, pikir Amanda. Ketika mengumumkan keputusan itu, Bimo terlihat terkejut sekaligus lega. Terima kasih, Bu Amanda. Saya akan bekerja keras dan tidak mengecewakan Anda, katanya dengan suara penuh penyesalan. Amanda hanya mengangguk, menjaga jarak emosional dengan mantan suaminya. Hari pertama Bimo bekerja sebagai sopir di perusahaan Amanda menjadi momen yang penuh emosi. Ia harus mengantar Amanda ke berbagai tempat, dan setiap kali melihat wajah mantan istrinya, ia merasa tertampar oleh kenyataan. Amanda, yang dulu ia hina sebagai istri yang tidak berguna, kini menjadi sosok yang begitu berkuasa dan dihormati. Aku bodoh. Aku telah menyanyiakan wanita sehebat dia, pikir Bimo setiap kali melihat Amanda. Di sisi lain, Amanda berusaha tetap tenang dan profesional. Ia tidak ingin menunjukkan bahwa ia masih merasa terluka, meskipun hatinya terus bergolak. Hari pertama Bimo bekerja di perusahaan Amanda adalah momen yang penuh ketegangan. Ia berusaha menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya sebagai sopir pribadi Amanda, meskipun hatinya berat menerima kenyataan bahwa ia harus melayani wanita yang dulu ia hina habis-habisan. Setiap pagi, ia berdiri di depan rumah Amanda, membuka pintu mobil dengan sopan dan mencoba menjaga profesionalitasnya. Selamat pagi, Bu Amanda, katanya dengan nada rendah setiap kali Amanda masuk ke dalam mobil. Namun, Amanda hanya menjawab dengan senyum tipis atau anggukan singkat. Tidak ada percakapan hangat di antara mereka, hanya keheningan yang mencekam. Bimo tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berputar sejauh ini. Dulu, ia adalah pria yang penuh percaya diri, dengan bisnis yang cukup sukses dan kehidupan yang nyaman. Kini, ia hanya seorang sopir yang harus mengantarkan Amanda ke rapat-rapat penting dan pertemuan bisnis yang membuktikan betapa suksesnya wanita itu. Setiap kali melihat Amanda berbicara dengan penuh wibawa di depan klien atau stafnya, Bimo merasa semakin kecil. Aku benar-benar telah menyia-nyiakan hidupku, pikirnya dalam hati. Di sisi lain,
Amanda juga berusaha keras untuk menjaga profesionalitasnya. Meskipun hatinya masih dipenuhi luka, ia tahu bahwa menunjukkan kelemahan di depan Bimo hanya akan merugikan dirinya sendiri. Bimo merasa semakin tertekan setiap hari. Ia tidak hanya harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya bekerja di bawah mantan istrinya, tetapi juga harus menerima tatapan penuh sindiran dari karyawan lain. Mereka tahu siapa Bimo sebenarnya, dan mereka sering membicarakannya di belakang. Itu mantan suaminya Bu Amanda, kan? Dulu katanya suka meremehkan dia, sekarang jadi sopirnya. Bisik salah satu karyawan. Bisikan-bisikan itu terdengar di mana-mana, dan Bimo tidak bisa menghindarinya. Di dalam hatinya, Bimo merasa malu yang luar biasa. Setiap kali ia melihat Amanda melangkah dengan penuh percaya diri di depan para stafnya, ia merasa semakin tidak berharga. Amanda, aku tahu aku salah. Tapi kenapa ini harus terjadi? Gumamnya pelan di dalam mobil ketika ia sedang menunggu Amanda selesai rapat. Amanda, yang tidak menyadari gumaman itu, tetap bersikap dingin dan profesional. Namun, di dalam hati, ia sebenarnya merasa iba. Ia melihat perubahan besar dalam diri Bimo. Pria yang dulu begitu sombong kini tampak rapuh dan penuh penyesalan. Sementara itu, Amanda sering teringat masa-masa sulit yang ia alami bersama Bimo. Ia teringat bagaimana ia dulu selalu berusaha membahagiakan suaminya, meskipun ia sering diperlakukan dengan tidak adil. Amanda bukanlah wanita yang tidak berguna, seperti yang pernah dikatakan Bimo. Ia selalu berusaha mendukung bisnis suaminya, bahkan rela mengorbankan waktunya untuk membantu apapun yang dibutuhkan. Namun, semua itu tidak pernah cukup bagi Bimo. Kamu ini nggak ada gunanya, Amanda. Aku butuh istri yang bisa mendukung aku secara penuh, bukan cuma jadi beban. Kata-kata itu masih terngiang jelas di telinga Amanda, seperti luka yang tidak pernah sembuh. Namun, Amanda tahu bahwa dirinya tidak boleh terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia telah bekerja keras untuk membangun kehidupannya sendiri, tanpa Bimo. Perusahaan yang ia miliki sekarang adalah hasil dari kerja kerasnya, bukan bantuan siapapun. Aku tidak boleh terpengaruh oleh kehadiran Bimo. Ini hidupku, dan aku harus tetap melangkah. Pikir Amanda setiap kali perasaan campur aduk mulai menguasai dirinya. Ia ingin menunjukkan pada dunia bahwa wanita yang pernah dihina dan diremehkan juga bisa sukses, bahkan lebih dari orang yang pernah merendahkannya. Suatu hari, saat mereka sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah rapat penting, suasana di dalam mobil menjadi begitu canggung. Amanda duduk di kursi belakang, sibuk dengan ponselnya, sementara Bimo mengemudi dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, Bimo membuka suara, sesuatu yang jarang ia lakukan selama bekerja di sana. Amanda, maksud saya, Bu Amanda. Saya ingin minta maaf atas semua yang pernah saya lakukan, katanya dengan suara pelan. Amanda terkejut, tetapi ia tidak menunjukkan reaksinya. Bimo melanjutkan. Saya tahu saya telah banyak menyakiti hati Anda. Saya bodoh karena tidak pernah menghargai apa yang Anda lakukan untuk saya. Amanda diam sejenak, mencoba meredam emosinya. Pak Bimo, katanya akhirnya. Saya tidak butuh permintaan maaf Anda. Yang saya butuhkan adalah bukti bahwa Anda bisa berubah. Kata-kata itu menusuk hati Bimo. Ia tahu bahwa Amanda benar. Permintaan maaf saja tidak cukup untuk menebus semua kesalahannya. Ia harus membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi orang yang lebih baik, bukan hanya untuk Amanda, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Setelah percakapan itu, Bimo mulai menunjukkan perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih rajin dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Ia tidak lagi mengeluh atau merasa rendah diri setiap kali harus melayani Amanda. Sebaliknya, ia mulai melihat pekerjaan itu sebagai kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Aku harus membuktikan pada Amanda bahwa aku bisa berubah. Pikirnya setiap kali ia menghadapi tantangan dalam pekerjaannya. Amanda, meskipun masih menjaga jarak, mulai memperhatikan perubahan tersebut. Ia melihat bagaimana Bimo berusaha keras untuk menebus kesalahannya, dan itu membuatnya sedikit luluh. Namun, Amanda tahu bahwa memaafkan bukanlah hal yang mudah. Aku tidak bisa begitu saja melupakan semua yang telah dia lakukan padaku. Tapi setidaknya, dia mencoba.
pikir Amanda. Di sisi lain, Bimo merasa bahwa pekerjaan ini bukan hanya tentang mencari uang, tetapi juga tentang mencari kesempatan kedua. Kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak sepenuhnya gagal sebagai manusia. Amanda mulai menyadari bahwa kehadiran Bimo sebagai sopirnya membuka kembali luka-luka lama yang telah ia kubur selama ini. Setiap kali ia melihat wajah Bimo saat sedang mengantarku, ingatan tentang penghinaan, cacian, dan air mata yang pernah ia terima dari mantan suaminya kembali menyeruak. Namun, ada juga rasa puas yang sulit ia sembunyikan ketika melihat Bimo menjalani hidup yang jauh lebih sederhana dibandingkan dulu. Dulu dia selalu memandang rendah aku, menganggap aku tidak berguna. Tapi sekarang, dia harus melayani aku, pikir Amanda, sambil menahan senyum kecil. Namun, meskipun Amanda tampak tegar, di dalam hatinya ada kegundahan besar yang sedang berkecamuk. Ia berusaha untuk tidak terjebak dalam perasaan dendam atau kebanggaan berlebihan. Aku tidak boleh menjadi seperti dia, gumam Amanda pada dirinya sendiri di suatu malam. Ia tahu bahwa menunjukkan kesuksesan di depan Bimo bukanlah untuk balas dendam, melainkan sebagai pembuktian bahwa ia mampu bangkit dari keterpurukan. Amanda berulang kali meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia capai sekarang adalah hasil dari kerja kerasnya, bukan untuk membalas orang lain. Namun, luka-luka masa lalu terkadang terlalu sulit untuk dilupakan. Hubungan antara Amanda dan Bimo menjadi semakin rumit. Suatu hari, dalam perjalanan pulang dari kantor, Bimo tiba-tiba menghentikan mobil di pinggir jalan. Amanda, yang sedang sibuk dengan pekerjaannya, menatap Bimo dengan alis terangkat. "Ada apa, Pak Bimo?" tanyanya dengan nada dingin. Bimo terdiam sejenak, lalu menoleh ke belakang dengan mata yang berkaca-kaca. "Amanda, maaf. Maksud saya, Bu Amanda. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi tolong dengarkan saya sebentar," ucapnya dengan nada memohon. Amanda menarik napas panjang. Ia tahu bahwa percakapan ini pasti akan mengungkit masa lalu mereka. "Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya benar-benar menyesal atas semua yang telah saya lakukan kepada Anda. Saya tahu saya salah, dan saya tahu saya telah kehilangan segalanya karena kesalahan saya sendiri," kata Bimo dengan suara yang bergetar. Amanda menatapnya dengan tatapan dingin, mencoba menyembunyikan perasaan kepedihannya yang selalu berkecamuk di dalam hatinya. "Pak Bimo, penyesalan Anda tidak akan mengubah apapun. Saya sudah melalui terlalu banyak rasa sakit untuk menerima kata-kata itu sekarang," jawab Amanda tegas. Malam itu, Amanda duduk di ruang kerjanya sambil merenungkan apa yang baru saja terjadi. Kata-kata Bimo terus terngiang di telinganya, meskipun ia mencoba mengabaikannya. "Kenapa aku harus peduli dengan penyesalannya? Dia tidak pernah peduli dengan perasaanku dulu," pikir Amanda, sambil menatap jendela yang mengarah ke langit malam. Namun, di sisi lain, Amanda juga tidak bisa menyangkal bahwa ada bagian kecil dari dirinya yang merasa kasihan pada Bimo. Pria yang dulu begitu sombong dan penuh percaya diri kini tampak hancur dan kehilangan arah. Amanda mengingat kembali saat-saat di mana ia pernah berjuang sendirian, tanpa dukungan Bimo. Ia teringat malam-malam tanpa tidur, tangisan dalam keheningan malam, dan rasa sakit yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Namun, dari semua itu, Amanda juga belajar untuk menjadi lebih kuat. Ia belajar bahwa dirinya tidak memerlukan pengakuan dari siapapun untuk membuktikan bahwa ia berharga. "Aku sudah jauh melangkah. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menarikku kembali," pikir Amanda dengan tekad yang bulat. Beberapa minggu kemudian, Bimo kembali mencoba berbicara dengan Amanda. Kali ini, mereka berada di parkiran kantor setelah selesai bekerja. Bimo memberanikan diri untuk mendekati Amanda, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut dan malu. "Bu Amanda, saya tahu mungkin ini tidak pantas, tapi saya ingin berbicara dengan Anda secara jujur," ucapnya dengan nada rendah. Amanda menatapnya dengan mata tajam, tetapi tidak menghentikannya. "Silakan, Pak Bimo. Saya dengarkan," jawabnya singkat. Bimo mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Saya tahu bahwa saya telah menyakiti Anda lebih dari yang bisa saya bayangkan. Saya tidak pernah menghargai Anda, tidak pernah melihat perjuangan Anda, dan saya hanya peduli pada ego saya sendiri. Sekarang,
Saya menyadari betapa bodohnya saya. Kehidupan yang saya jalani sekarang adalah akibat dari kesalahan saya sendiri, dan saya tidak akan menyalahkan siapapun kecuali diri saya sendiri, katanya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Amanda terdiam sejenak, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan Bimo. Meskipun hatinya masih terluka, ia tidak bisa mengabaikan kejujuran yang terpancar dari wajah Bimo. Setelah mendengar pengakuan Bimo, Amanda merasa bahwa ini adalah saatnya untuk mengambil keputusan yang sulit. Ia tahu bahwa dirinya tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Tetapi ia juga tidak bisa begitu saja melupakan semua rasa sakit yang pernah ia alami. Pak Bimo, saya menghargai kejujuran Anda. Tapi saya juga ingin Anda tahu bahwa kejujuran itu tidak cukup untuk menghapus semua luka yang telah Anda berikan. Ucap Amanda dengan suara tegas namun lembut. Amanda kemudian melanjutkan, saya tidak akan memecat Anda, karena saya percaya semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Tapi saya juga ingin Anda tahu bahwa kesempatan ini bukan untuk Anda menebus kesalahan pada saya, melainkan untuk Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda bisa menjadi orang yang lebih baik. Kata-kata itu menggema di telinga Bimo, membuatnya merasa lega sekaligus bersalah. Ia tahu bahwa Amanda telah memberinya kesempatan yang tidak ia dapatkan dari orang lain. Terima kasih, Bu Amanda. Saya akan berusaha sebaik mungkin, jawab Bimo dengan tulus. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk tidak pernah menyerah dalam hidup. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan menuliskan sholawat di kolom komentar ya. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.